kemudian. Dari kita pada hari ini, acara yang pertama yaitu pembukaan, disusul dengan ujian terbuka, pelepasan lulusan doktor, baru kemudian diakhiri dengan acara ramah tamah. Terima kasih. Tim penguji akan segera memasuki ruangan. Para hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Penguji utama, Profesor Senyoto Usman, PhD. Penguji kedua, Profesor Zamroni, PhD. Co-promotor, Profesor Dr. Yayan Suryano. Promotor, Bapak Sumarno, PhD. Sekretaris penguji, Dr. Dwi Siswoyo, M.Hum. Ketua penguji, Profesor Dr. Zuldan Kun Prasetyo, MED. Selanjutnya, ujian terbuka pada kesempatan ini akan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penguji. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur hati Allah SWT sehingga sore hari ini kita bisa menghadiri promosi saudara Iftoh Rohani. Untuk itu kami persilakan Romo Pedus menyajikan hasil penelitian Anda tidak lebih dari 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, terutama Bapak Dewan Penguji, Prof. Zuldan, Pak Dr. Dwi Siswoyo, Prof. Zamroni, Prof. Senyoto Usman, Prof. Deyon, dan Bapak Sumarno, PhD. Bapak Ibu dosen FIP WNI yang saya hormati pula, dan Dekan FIP serta para wakil dekan 1, 2, dan 3 yang saya hormati, serta saudara-saudara teman-teman semua yang saya hormati. Bapak Ibu semua, saya mengambil tema atau fokus pada kajian tentang modal sosial dalam pendidikan kewirausahaan masyarakat. Langsung saja, latar belakang masalah atau permasalahan yang saya angkat, pertama, dalam konteks pengembangan masyarakat yang itu harapannya menjadi individu yang masyarakat yang kreatif, inovatif, dan produktif. Pendidikan non formal dalam bentuk pendidikan di masyarakat itu sedang berkembang dalam bentuk program-program yang ada di masyarakat yang pada dasarnya membentuk kapasitas kewirausahaan yang harapannya kapasitas ini nanti diaplikasikan dalam aktivitas berwirausaha yang tentu nanti akhirnya pada pengembangan kemampuan berusaha atau kemampuan pekerja yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi, sosial maupun dalam aspek politik. Pembelajaran berbasis pengalaman mengutamakan kearifan lokal dan juga pada pengembangan kewirausahaan indigenous serta kebermanfaatan. Dalam perkembangannya, modal sosial sebagai salah satu aspek atau penentu keberhasilan pendidikan bermasa itu ternyata belum banyak dikembangkan atau belum banyak diperhatikan, walaupun secara teori bahwa modal sosial merupakan satu aset yang itu bisa meningkatkan atau menghasilkan satu manfaat bagi kemajuan pertama pengelolaan keuangan masyarakat juga, serta pada manfaat yang itu dirasakan oleh individu maupun kelompok. Di masyarakat banyak wujud pendidikan di masyarakat, misalnya yaitu Posdaya, UPPKS, UKB maupun desa produktif, serta yang
menjadi topik di dalam hal penelitian saya itu desa advokasi yang dikembangkan oleh pemerintah, yaitu dalam hal ini Direktorat Pendidikan Masyarakat Khusus dan Pelatihan. Kasihkan dengan kuatnya paradigma sentralistik yang ternyata dalam pendidikan Indonesia itu masih belum menempatkan partisipasi murni atau partisipasi yang tinggi pada kelompok sasaran terutama serta pada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, dalam penyelenggaraan pendidikan bermasyarakat juga cenderung berorientasi pada modal sosial, modal manusia, di mana lebih pada menciptakan kompetensi pekerjanya, tidak berpikiran atau tidak diarahkan pada bagaimana dia bisa mengembangkan jaringan, mengembangkan desain dan yang lainnya. Selama ini juga modal sosial masih cenderung sebagai input proses produksi, dalam artian cuma sebagai prasyarat bagi terlaksananya pendidikan di masyarakat, serta wujud yang lain yaitu bahwa ego sektoral itu menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan di masyarakat, di mana pendidikan itu lebih dilakukan oleh satu pihak tanpa melibatkan sinergitas dari antar pihak. Nah, ini yang mencerminkan bahwa modal sosial masih belum dikaji dengan optimal atau belum terpadukan dalam penyelenggaraan pendidikan bersama masyarakat. Padahal dalam konteks makro bahwa keberhasilan pendidikan di masyarakat tidak lepas dari tadi kebermanfaatan dan pengembangan modal sosial, sehingga ke depan diperlukan suatu pendidikan dalam ini pendidikan di masyarakat yang bagaimana didasarkan pada pendaya maupun pada pengembangan modal sosial. Tujuan penelitian yang dilakukan saya yaitu mengetahui dampak pendidikan di masyarakat yang sudah dilaksanakan, terus mengetahui bagaimana pendayagunaan modal sosial dalam pendidikan di masyarakat, serta bagaimana rumusan pola pendidikan bermasyarakat sosial itu bisa dihasilkan. Kajian pusaka ini bicara dalam pengembangan regional bermasyarakat, pendidikan formal, kuliah sendiri, pendidikan bermasyarakat, dan terakhir adalah modal sosial. Terkait dengan posisi penelitian yang saya lakukan, beberapa hal yang saya lakukan di pengkajian, misalnya pada hasil penelitian bahwa perhatian pada kajian pendidikan bermasyarakat yang berfokus pada modal sosial itu sudah didayakan atau digunakan ternyata masih minim, sehingga ini menurut saya bahwa posisi pendidikan penelitian saya itu berarti berbasis pada hal yang itu belum dilakukan oleh penelitian yang sudah, sehingga mungkin bisa dipandang perbedaannya di sini. Metode penelitian ini yang saya lakukan, di mana penelitian ini yaitu multi kasus dengan pendekatan kualitatif, di mana unit analisisnya pada program desa vokasi yang dilaksanakan di Kemawang, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, sebagai satu bentuk rintisan program desa vokasi, serta dua program imbas yaitu di Karangrandu dan Sukoharjo, masing-masing di Jepara dan di Pati. Informan berupa mereka yang terlibat langsung dan tahu banyak tentang penyelenggaraan pendidikan di masyarakat, dalam ini para inisiator, pengelola, kelompok sasaran, dan sumber tokoh masyarakat. Dalam teknik pengumpulan data, saya cenderung mengutamakan wawancara, observasi non-verbal, serta dokumentasi. Dengan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, dan pada aspek dimensi modal sosial tertentu, terutama di jaring, menggunakan analisis kuantitatif dengan bantuan software Unicheck versi 6,587. Keabsahan data, tick description, dianalisis serta banyak pengamatan saya lakukan. Hasil penelitian yang pertama pada dampak pendidikan di masyarakat, bahwa pada dimensi ekonomi terjadi peningkatan pendapatan dari pelaku, dalam hal ini kelompok sasaran pendidikan di masyarakat atau program desa vokasi. Yang kedua, ternyata memberikan contoh bagi kegiatan masyarakat lain yang dalam rangka mengembangkan kemampuan masyarakat dengan mencontoh tadi kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di desa vokasi yang ada di apa yang diteliti. Pada aspek dimensi sosial jadi peningkatan upaya sosial, kebersamaan, status sosial, sharing pengalaman atau pengetahuan antar anggota, peningkatan pembangunan reproduksi, dan juga
pemahaman tentang kelompok yang baik. Ya. Yang terakhir, pada dampak politik terjadi pengakuan atau partisipasi masyarakat, pengakuan pemerintah lokal dan desa, serta terjadi partisipasi kelompok atau pelaku wirausaha yang dikaji dalam hal perumusan kebijakan pemerintahan desa. Hampir sama pada 3 atau analisis yang dikaji. Bagaimana pendagian sosial yang terjadi mengacu pada pendapat ahli bahwa manusia itu bisa ada aspek kognitif, relasi maupun struktural, sehingga saya merumuskan di 4 hal, yaitu nilai, norma, komitmen, di mana ketiganya saya pandang punya ikatan atau punya keterkaitan, terus kepercayaan, jejaring, serta pengetahuan atau informasi. Untuk orientasi nilai, norma, dan komitmen, pada 3 kelompok yang dikaji bahwa ternyata nilai, orientasi, norma, dan komitmen itu diarahkan pada terciptanya produk yang baik, pada konsumen yang merasa puas, serta pada ikatan sesama anggota atau pelaku yang lebih kuat, sehingga terkait dengan produk, konsumen, dan antar sesama itu terjadi pada ketiga kelompok yang dikaji.